Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis return dan resiko saham individual. Yang saya hormati dosen pengampu kita Bapak Martinus Wahyu Purnomo SPDMM dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Ananda Putri yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Diana Nurul Ashifa. Yang kedua, ada Handayani Nurrohmah. Yang ketiga, ada Muhammad Imam Reza. Yang keempat, saya sendiri sebagai Salsabila Ananda Putri. Yang kelima, ada Widuri Dayanti. Nama saya Widuri Dayanti dengan NIM 64190341. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis return dan resiko saham individual. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu metode aritmatika dan metode geometri. Yang pertama saya akan membahas return aritmatika. Di sini kita menggunakan periode Desember 2020 sampai Desember 2021. Kita menggunakan saham BCA dan saham Mandiri. Untuk mencari return BCA dan return Mandiri yaitu Januari 2021 dikurang Desember 2020 dibagi Desember 2020. Maka return BCA-nya adalah minus 0,001 dan untuk return mandirinya 0,040. Untuk jumlah return total returnnya adalah untuk return BCA adalah minus 0,768, untuk total return mandiri adalah 0,121. Baik, untuk expected returnnya di sini kita menggunakan total return dibagi 12, yaitu untuk expected return BCA hasilnya minus 0,064, untuk expected return mandirinya di sini adalah 0,010. Untuk mencari expected return tahunannya adalah 1 ditambah expected return di pangkat 12 dikurang 1, yaitu hasilnya untuk BCA minus 0,548, untuk Mandiri 0,128. Baik, untuk return geometrinya di sini periodenya sama, Desember 2020 sampai Desember 2021. Untuk return BCA-nya sama dengan menggunakan aritmatika, return Mandiri juga sama, hanya ditambahkan 1 saja. Contohnya adalah minus 0,001 ditambah 1, maka hasil return plus 1 BCA-nya adalah 0,99. Seterusnya sampai periode Desember 2021. Dan return plus 1 mandirinya juga sama seperti itu, 0,040. Baik, untuk mencari nilai expected return yaitu return plus 1 BCA dikalikan semua, lalu dipangkatkan 1/12 atau didesimalkan menjadi 0,083 lalu dikurang 1. Untuk expected return BCA hasilnya adalah minus 0,120. Untuk expected return Mandiri hasilnya adalah 0,009. Untuk mencari nilai expected return tahunan yaitu 1 ditambah expected return di pangkat 12 dikurang 1. Untuk expected return tahunan BCA hasilnya adalah minus 0,783. Untuk expected return tahunan Mandiri adalah 0,110. Baik, untuk resiko saham individual kita menggunakan metode aritmatika. Periode Desember 2020 sampai Desember 2021, saham BCA, saham Mandiri, dan return BCA, return Mandiri, expected return BCA yang sudah kita cari menggunakan metode aritmatika, dan expected return Mandiri yang sudah kita cari menggunakan metode aritmatika. Untuk nilai selanjutnya didapatkan yaitu return BCA dikurang expected return BCA, yaitu minus 0,001 dikurang minus 0,064, maka hasilnya adalah 0,063. Seterusnya sampai periode Desember 2021. Begitu juga untuk Mandiri. Dan untuk selanjutnya, nilai selanjutnya yaitu dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 0,04
untuk saham BCA dan untuk saham Mandiri yaitu 0,001. Lalu setelah itu ditotalkan, ditambah semuanya dari 0,004 sampai dengan 0,005, maka hasilnya adalah 0,594, dan untuk Mandiri hasilnya 0,040. Baik, di sini resiko saham bulanan BCA sama dengan 0,771. Untuk resiko saham bulanan Mandiri yaitu 0,06. Untuk resiko saham tahunan BCA yaitu 2,671. Untuk resiko saham tahunan Mandiri yaitu 0,202. Saya Handeni Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 dan 5. Slide 4 yaitu resiko saham individual geometrik, return dan expected return hasil yang sudah dihitung, R dikurang E dalam kurung R BCA Januari 2021 yaitu 0,19 dari hasil minus 0,01 dikurang minus 0,120. R dikurang E dalam kurung R kuadrat Januari 2021 yaitu 0,014 didapat dari 0,118 pangkat 2. 0,632 jumlah dari R dikurang E dalam kurung R kuadrat dan dari Januari 2021 dikurang Desember 2021. Resiko saham bulanan BCA yaitu 0,239 didapat dari hasil 0,632 dibagi 11 pangkat 0,5. Resiko saham bulanan Mandiri yaitu 0,63 didapat dari hasil 0,40 dibagi 11 pangkat 0,5. Resiko tahunan BCA yaitu 0,830 didapat dari hasil 239 dikali 12 pangkat 0,5. Resiko tahunan Mandiri yaitu 0,218 didapat dari hasil 0,063 dikali 12 pangkat 0,5. Slide kelima yaitu return portofolio. Expected return dihitung dari hasil yang sudah ada yaitu Desember 2020 BCA yaitu 33,850, Mandiri Desember 2020 yaitu 6.325. Return relatif BCA 1 plus return sama dengan 0,999 dari hasil 33,800 dibagi 33,850 dikurang 1. Return relatif Mandiri 1 plus return sama dengan 1,040 dari hasil 6.575 dibagi 6.325 dikurang 1. Jadi hasil return portofolio BCA dan Mandiri adalah 0,678. Expected return portofolio yaitu 0,32 jika dipersenkan yaitu menjadi minus 3,2%. Expected return portofolio yaitu 0,322 jika dipersenkan menjadi yaitu minus 32,2%. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Reja dengan NIM 64191660. Saya di sini akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu tentang risiko portofolio. Pada kolom pertama yaitu ada periode, kolom kedua ada return portofolio. Return portofolio ini sudah kita ambil datanya dari sebelumnya. Kolom ketiga yaitu ada expected return portofolio. Data tersebut sama kita ambil dari sebelumnya. Nah, di kolom selanjutnya ada R dikurang E. Artinya adalah resiko portofolio dikurang expected return portofolio. Kita lihat di baris pertama yaitu di Januari 2021 hasil dari 0,051 adalah 0,019 dikurang 0,032, maka hasilnya 0,051. Begitupun seterusnya sampai bawah sampai dengan hasil 0,004 dikurang 0,032, hasilnya 0,035.
Di kolom selanjutnya yaitu ada R dikurang E dipangkatkan 2. Di baris pertama ada 0,003, itu dari 0,051 pangkat 2. Ada 0,000, itu hasilnya dari 0,004 sampai dengan 0,001, yaitu dari hasil 0,035 dipangkatkan 2. Pada kolom terakhir maka kita jumlahkan semuanya, kita totalkan menjadi 0,102. Di bawah kita lihat ada resiko portofolio bulanan. Resiko portofolio bulanan ini kita dapatkan dari 0,102 dibagi 11 dipangkatkan 0,5, maka hasilnya 0,096. 0,096 ini kita persenkan menjadi 9,643. Di bawahnya ada risiko portofolio tahunan. Risiko portofolio tahunan kita bisa dapatkan dari 0,096 dikali 12 dipangkatkan 0,5, maka hasilnya adalah 33,40%. Kita next slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada kolom periode IHSG, BCA, Mandiri, portofolio 1 sampai dengan 3. Data ini sudah ada di sebelum-sebelumnya, maka kita nextkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nura Asifa dengan NIM 64190055. Di sini saya akan menjelaskan return IHSG. Return IHSG min 0,020 dari 5,862 dibagi 5,979 dikurang 1 dan seterusnya. Return BCA min 0,001 dari 33,800 dibagi 33,850 dikurang 1 dan seterusnya. Return Mandiri 0,040 dari 6,575 dibagi 6 dikurang 325 dikurang 1 dan seterusnya. Return portofolio 1 min 0,029 dari 971 dibagi 1000 dikurang 1 dan seterusnya. Return portofolio 2 min 0,035 dari 965 dibagi 1000 dikurang 1. Return portofolio 3 min 0,010 dari 990 dibagi 1000 dikurang 1. 1 ditambah return IHSG 0,980 dari 1 ditambah min 0,020 dan seterusnya. 1 ditambah return BCA 0,999 dari 1 ditambah min 0,001 dan seterusnya. 1 ditambah return Mandiri 1,040 dari 1 ditambah 0,040. 1 ditambah return portofolio 1 0,97 dari 1 ditambah 0,029. 1 ditambah return portofolio 2 0,965 dari 1 ditambah min 0,035. 1 ditambah return portofolio 3 dari 0,990 dari 1 ditambah min 0,010. Dan slide selanjutnya expected return IHSG 0,008 dari 1,101 pangkat 0,083 dikurang 1. 0,8% yaitu dari 0,008. Expected return tahunan IHSG 0,100 dari 1 ditambah 0,008 pangkat 12 dikurang 1. 10,0% yaitu 10%. Expected return BCA
min 0,120 dari 0,216 pangkat 0,083 dikurang 1. Min 12,0% yaitu min 0,120%. Min 0,120. Expected return tahunan BCA min 0,783 dari 1 ditambah min 0,120 pangkat 12 dikurang 1. 16,2% adalah yaitu 16,2%. Expected return mandiri 0,9 dari 1,111 pangkat 0,083 dikurang 1. 0,9% yaitu dari 0,009. Expected return tahunan mandiri 0,110 dari 1 ditambah 0,009 pangkat 12 dikurang 1. 11,0% yaitu dari 0,110. Expected return portofolio 1 0,008 dari 1,102 pangkat 0,083 dikurang 1. 0,8% yaitu dari 0,008. Expected return tahunan portofolio 1 0,102 dari 1 ditambah 0,008 pangkat 12 dikurang 1. 10,2% yaitu dari 0,102. Expected return portofolio 2 0,010 dari 1,126 pangkat 0,083 dikurang 1. 1,0% yaitu dari 0,010. Expected return tahunan portofolio 2 0,125 dari 1 ditambah 0,1010 pangkat 12 kurang 1. 12,5% yaitu dari 0,125. Expected return portofolio 3 0,003 dari 1,032 pangkat 0,083 dikurang 1. 0,3% dari 0,003. Expected return tahunan portofolio 3 0,032 dari 1 ditambah 0,003 pangkat 12 dikurang 1. 3,2% dari 0,032. Selanjutnya resiko saham IHSG Januari 2021. Return 0,020 dari min 0,020. Januari 2021. Expected return 0,008 dari 0,008. Januari 2021 return dikurang expected return min 0,028 dari min 0,020 dikurang 0,008. Return dikurang expected return pangkat 2 0,001 dari min 0,028 di pangkat 2. Dan seterusnya seperti itu. Lalu dijumlah dari Januari 2021 sampai Desember 2021 menjadi 0,021. Lalu resiko IHSG bulanan 0,044 dari 0,021 dibagi 11 pangkat 0,5. Resiko IHSG tahunan 0,152 dari 0,044 dikali 12 pangkat 0,5. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu resiko saham BCA pada periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Di sini ada return dan expect return. Data ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung. Kemudian ada return dikurang expect return. Pada Januari 2021 di sini yaitu ada 0,118. Ini didapat dari min 0,01 dikurang min 0,120. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 cara menghitungnya sama seperti Januari 2021. Kemudian ada return dikurang expect return pangkat 2.
pada Januari 2021 yaitu ada 0,014. 0,014 ini didapat dari 0,118 pangkat 2, maka hasilnya 0,014. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, cara menghitungnya sama seperti Januari 2021. Kita lihat di bawahnya ada totalnya itu 0,632. 0,632 ini didapat dari penjumlahan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya di bawahnya ada resiko BCA bulanan. Resiko BCA bulanan di sini yaitu ada 0,240. 0,240 ini didapat dari 0,632 dibagi 11 pangkat 0,5. Maka hasilnya 0,240. Selanjutnya ada resiko BCA bulanan, yaitu ada 0,830. 0,830 ini didapat dari 0,240 dikali 12 di pangkat 0,5. Selanjutnya ada resiko saham mandiri pada periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Di sini ada return dan expect return. Ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung. Selanjutnya ada return dikurang expect return. Pada Januari 2021 di sini yaitu ada 0,031. 0,031 ini didapat dari 0,40 dikurang 0,009. Maka hasilnya 0,031. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, cara menghitungnya sama seperti Januari 2021. Selanjutnya ada return dikurang expect return pangkat 2. Pada Januari 2021 di sini ada 0,001. 0,001 ini didapat dari 0,031 pangkat 2, maka hasilnya 0,001. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 sama seperti Januari 2021. Kita lihat di bawahnya ada total yaitu 0,040. 0,040 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Dan selanjutnya ada resiko mandiri bulanan, yaitu ada 0,060. 0,060 ini didapat dari 0,040 dibagi 11 pangkat 0,5. Selanjutnya ada resiko mandiri tahunan, yaitu ada 0,209. 0,209 ini didapat dari 0,060 dikali 12 pangkat 0,5. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Di sini ada resiko portofolio 1. Pada periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Di sini ada return portofolio 1 dan expect return. Ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung. Kemudian ada return dikurang expect return. Pada Januari 2021, di sini ada hasil yaitu min 0,037. Ini didapat dari min 0,029 dikurang 0,008. Maka hasilnya min 0,037. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, hasil perhitungannya sama seperti Januari 2021. Selanjutnya ada return dikurang expect return pangkat 2. Yaitu ada Januari 2021, di sini ada hasil 0,001. 0,001 ini didapat dari min 0,037 pangkat 2, maka hasilnya 0,001. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 ini, cara perhitungannya sama seperti Januari 2021. Kita lihat di kolom bawah, di return dikurang expect return pangkat 2 itu ada totalnya itu 0,041. Ini didapat dari penjumlahan keseluruhan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, maka hasilnya 0,041. Selanjutnya di bawah ada resiko portofolio 1 bulanan, yaitu 0,061. Ini didapat dari 0,041 dibagi 11 pangkat 0,5, maka hasilnya 0,061. Selanjutnya ada resiko portofolio 1 tahunan, yaitu ada 0,212. 0,212 ini didapat dari 0,061 dikali 12 pangkat 0,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko portofolio 2.
pada periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Di sini ada return portofolio 2 dan expect return. Ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung. Kemudian ada return dikurang expect return. Pada Januari 2021 terdapat hasil min 0,045. Ini didapat dari min 0,035 dikurang 0,010. Maka hasilnya min 0,045. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, itu cara perhitungannya sama seperti Januari 2021. Selanjutnya, ada return dikurang expect return pangkat 2. Pada Januari 2021 terdapat hasil 0,002. Ini didapat dari min 0,045, maka hasilnya 0,002. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, cara perhitungannya sama seperti Januari 2021. Kita lihat di kolom bawah itu ada total. Total dari return dikurang expect return pangkat 2 yaitu 0,041. Nah, selanjutnya ada resiko portofolio 2 bulanan yaitu 0,061. 0,061 ini didapat dari 0,041 dibagi 11 pangkat 0,5. Selanjutnya ada resiko portofolio 2 tahunan yaitu 0,211. 0,211 ini didapat dari 0,061 dikali 12 pangkat 0,5. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu resiko portofolio 3. Pada periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Di sini ada return portofolio 3 dan expect return. Data ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung. Kemudian ada return dikurang expect return. Pada Januari 2021 ini ada hasil min 0,013. Ini didapat dari min 0,010 dikurang 0,003. Maka hasilnya min 0,013. Pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, cara perhitungannya sama seperti Januari 2021. Selanjutnya ada return dikurang expect return pangkat 2. Pada Januari 2021 terdapat hasil 0,000. Ini didapat dari min 0,013 pangkat 2, maka hasilnya 0,000. Kita lihat di kolom bawah ada total dari return dikurang expect return pangkat 2 yaitu 0,047. Ini didapat dari penjumlahan keseluruhan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Kita lihat di bawah ada resiko portofolio 3 bulanan yaitu 0,065. 0,065 ini didapat dari 0,047 dibagi 11 pangkat 0,5. Selanjutnya ada resiko portofolio 3 tahunan yaitu 0,226. Ini didapat dari 0,065 dikali 12 pangkat 0,5. Selanjutnya ada portofolio 1, portofolio 2, dan portofolio 3. Di sini ada return dan risk. Data ini adalah hasil data yang sudah dihitung. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Di sini ada risk free periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Ini ada data BCA dan Mandiri. Data ini adalah hasil dari data yang sudah ada. Kemudian ditotalkan. Total dari BCA sendiri itu adalah 345.950,000. Ini didapat dari penjumlahan keseluruhan dari Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya ada total dari Mandiri yaitu 82.425. Ini didapat dari jumlah keseluruhan dari Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya di bawah total ada risk free. Risk free BCA ini ada 28829,167. Ini didapat dari 345.950,000 dibagi 12, maka hasilnya 28829,167. Selanjutnya ada risk free dari Mandiri yaitu 6868,750. Ini didapat dari 82.425 dibagi 12, maka hasilnya 6868,750. Selanjutnya ada beta portofolio IHSG, return portofolio 1, return portofolio 2, return portofolio 3. Ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Di sini ada ringkasan data yang terdiri dari return portofolio 1, return portofolio 2, return portofolio 3.
Risk Portofolio 1, Risk Portofolio 2, Risk Portofolio 3, Beta Portofolio 1, Beta Portofolio 2, Beta Portofolio 3, Risk Free, dan Return Market. Ini di sampingnya ada data. Data ini adalah hasil dari data yang sudah dihitung, kemudian dijadikan persen. Selanjutnya saya akan menjelaskan risk free. Risk free di sini yaitu ada 288,292. Ini didapat dari 288,29,167 dibagi 100, maka hasilnya 288,292. Selanjutnya ada return market 0,100. 0,100 ini diambil dari data yang sudah ada. Selanjutnya dijadikan persen juga seperti return portofolio 1 sampai beta portofolio 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja portofolio. Di sini ada indeks Sharpe P1. Indeks Sharpe P1 di sini ada min 1356,917. Ini didapat dari return portofolio 1 yaitu 0,102 dikurang dengan risk free 288,292 dibagi dengan risk portofolio 1 yaitu 0,212. Maka hasilnya min 1356,917. Selanjutnya ada indeks Sharpe P2 yaitu ada hasil min 1367,044. Ini didapat dari return portofolio 2 yaitu 0,125 dikurang dengan risk free 288,292 dibagi dengan risk portofolio 2 yaitu 0,211. Selanjutnya ada indeks Sharpe P3 yaitu hasilnya adalah min 1273,526. Ini didapat dari return portofolio 3 yaitu 0,032 dikurang dengan risk free 288,292 dibagi dengan risk portofolio 3 yaitu 0,226, maka hasilnya adalah min 1273,526. Selanjutnya ada indeks Raynor P1 yaitu hasilnya adalah min 735,735. Ini didapat dari return portofolio 1 yaitu 0,102 dikurang dengan risk free yaitu 288,292 dibagi dengan beta portofolio 1 yaitu 0,392. Selanjutnya ada indeks Raynor P2 yaitu min 786,890. Ini didapat dari return portofolio 2 dikurang dengan risk free 288,292 dibagi dengan beta portofolio 2 0,366. Maka hasilnya min 786,890. Selanjutnya ada indeks Raynor P3 yaitu min 680,844. Ini didapat dari return portofolio 3 yaitu 0,032 dikurang risk free 288,292 dibagi dengan beta portofolio 3 yaitu 0,423. Maka hasilnya min 680,844. Selanjutnya ada indeks Jensen P1 yaitu min 175,304. Ini didapat dari return portofolio 1 yaitu 0,102 dikurang dengan risk free 288,292 ditambah return market 0,100 dikurang lagi dengan risk free 288,292 dikalikan dengan beta portofolio 1 yaitu 0,392. Selanjutnya ada indeks Jensen P2 yaitu min 182,628 yaitu didapat dari return portofolio 2 yaitu 0,125 dikurang dengan risk free 288,292 ditambah return market 0,100 dikurang lagi dengan risk free 288,292 dikali dengan beta portofolio 2 yaitu 0,366. Selanjutnya ada indeks Jensen P3 yaitu min 166,244. Ini didapat dari return portofolio 3 yaitu 0,032 dikurang dengan risk free 288,292 ditambah dengan return market 0,100 dikali dengan beta portofolio 3 yaitu 0,423. Maka hasilnya min 166,244. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon